Sahabat hikmah di balik kisah. Setelah sempat buron, polisi akhirnya menangkap seorang ayah tiri yang memukul dan menyeret seorang wanita di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penganiayaan seorang wanita berinisial W ini terjadi pada bulan November 2021 di areal perkebunan kelapa sawit, Desa Seilimbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Direkam oleh ibu kandung korban. Pelaku belakangan diketahui ayah tiri korban bernama Ferry Fahrizal. Terkait laporan dari korban, Satuan Unit Reskrim Polsek Selesai Kabupaten Langkat menangkap tersangka Ferry Fahrizal di rumah pamannya samping Masjid Raya Pekan Selesai. Tersangka berdalih melakukan penganiayaan karena korban ikut campur saat pelaku bertengkar dengan sang istri. Tersangka pun menjalani proses hukum di Mapolsek Selesai Kabupaten Langkat. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah di balik kisah kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Rahma Hayuning Dia dan sudah ada Ustadz Zaki Mirza. Nah, saat tadi kita melihat sebuah tayangan ya. Ini tuh sebenarnya cerita yang sangat klasik, tapi memang sangat memilukan, Ustadz. Persoalan rumah tangga, misalnya kesal sama istri, anak yang disiksa, atau istri stres, suaminya selingkuh, yang dijadiin pelampiasan anaknya. Nah, menyiksa anak, ini kalau dalam Islam tuh gimana, Sa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba angkat kisah lagi nih yang terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW. Ini kisah yang masyhur. Ya, rata-rata kaum muslimin tahu kisah ini, bagaimana ketika Rasulullah sujud, saat itu cucunya Hasan dan Hussein menunggangi pundak beliau. Sampai para sahabat yang sedang ikut sholat dengan Rasulullah ini, kok tumben Rasulullah sujudnya sampai lama gitu. Selesai sholat ditanya, ya Rasul, kenapa nggak sujud lama? Karena tadi ada Hasan dan Hussein yang menaiki pundakku di atas punggungku. Maka aku biarkan mereka bermain sampai mereka turun sendiri. Nah, lihat bagaimana seorang Rasulullah ini memuliakan anak kecil. Karena beliau juga bersabda, wa qala Nabi SAW, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan umatku, kata Rasulullah, bukan bagian dari umatku, bukan umatku. Kalau ada orang yang tidak man lam yarham saghirana, dia tidak sayang sama orang yang lebih muda. Anak-anak kecil, remaja, umurnya lebih muda dari kita. Wa yuwaqqir kabirana. Bahkan bukan umatku ketika ada orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Bahasa kita ada songong sama yang lebih tua lah. Nah, ini kan etika dan adab. Ternyata Rasulullah itu yang dicontohkan oleh beliau bukan hanya etika kepada orang tua, tapi bahkan adab kepada anak kecil. Kalau menyakiti perasaannya saja tidak boleh, sebagaimana yang Rasulullah contohkan lewat kisah tadi, apalagi sampai menyakiti fisiknya. Kan kisah ini memberikan satu gambaran betapa Islam itu memuliakan orang-orang yang usianya lebih muda dari kita. Dalam kasus yang kita perhatikan tadi ini sampai dipukul dan lain sebagainya. Secara hukum agama jelas-jelas salah. Apalagi secara hukum negara yang memang kita hidup di dalamnya. Maka dari itu pelajaran buat kita semua, emosi. Hati-hati dengan emosi. Karena anak ini kan permata. Makanya ada doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dia perhiasan hidup kita. Kalau manusia normal itu kan selalu merasa bersalah. Contoh, saya kalau lagi ngomelin anak dengan kata-kata yang bukan kasar ya, sedikit tegas. Kadang tiba-tiba sendiri, saya nangis sendiri loh. Kebayang nggak kalau anak itu ngerasa sampai sakit hati, nggak hilang dari ingatannya, ada rasa dendam ke orang tuanya. Maka dari itu kita harus berpikir kalau seandainya anak itu nanti ada rasa dendam gitu ya. Rasa justru tidak menghormati orang tua, karena daya rekam anak ini kan kuat. Jangan salahin anak kalau anak sering berbohong karena kita yang nyontohin bohong. Jangan salahin anak kalau besarnya dia sering berbuat kasar karena di rumah juga sering mendapat perlakuan yang kasar. Semua berawal dari kita, terutama ibu. Al-ummu madrasatul ula, ibu itu cetak birunya anak-anak.
apa yang dicontohkan si ibu, maka akan diikuti oleh anak-anaknya. Nah, maka dari itu, menganiaya anak ini bukan hanya sekedar meluapkan emosi. Rasulullah betul mengajarkan, kalau anak kita sudah umur 7 tahun, perintahlah dengan tegas supaya dia dirikan sholat. Kalau sudah 10 tahun, boleh dipukul, tapi dengan cinta dan kasih sayang. Namanya saja dipukul sekali, tapi tidak pada bagian wajah atau bagian vital lainnya. Supaya ada efek jera. Karena urusan sholat ini urusan yang paling penting. Yang kalau kita tinggalkan sholat tidak bisa diganti pahalanya dengan dari ibadah-ibadah yang lain. Saking pentingnya ibadah sholat. Nah ini pun kan hanya fokus pada ibadah sholat saja. Saking betapa pentingnya urusan sholat. Tapi kalau sudah urusan yang lain, wah ini tidak ada tidak ada dispensasi, tidak ada kata maaf dalam agama Islam ketika sudah menganiaya fisik. Sampai babak belur itu anak, sampai dijedotin ke tembok, apalagi sampai dibunuh, nauzubillah. Berarti mencerminkan bahwa keimanannya itu baru sekedar pada kulitnya saja, tapi belum bisa meresapi bahwa Islam itu sudah mengatur bahkan urusan akhlak orang tua kepada anak-anak. Gitu. Nah, Ustaz, kalau misalnya hukuman untuk orang yang menganiaya darah dagingnya sendiri itu apa? Yang pasti anak ini kan harusnya dijaga. Namanya saja titipan, terlepas dari anak kandung atau anak tiri. Yang namanya titipan itu kewajiban kita ngejaga ya. Misalnya Mbak mau umroh nih, Ustadz saya titip mobil saya ya, kan Ustadz umroh nih 10 hari, dititipinlah mobilnya ke saya. Pas Mbak ngambil mobilnya, waduh setirnya udah oblak, bannya kempes, bensin habis, air radiator nggak ada, mesin panas. Yang nitipin marah nggak kira-kira? Marah dong, jangan dititipin ke Ustadz Zaki, dia mah nggak ngerawat. Sama, ketika Allah menitipkan anak, jangan dirusak. Dijaga, dibimbing, bagaimana caranya? Al-Quran sudah mengarahkan itu semua. Diberikan contoh yang baik. Jangan salahin anak. Kalau anak jadi sering bohong, kalau ternyata kita juga sering nyontohin bohong. Nah, kalau ada teman ibu kesini, bilang ibu nggak ada, temannya mau nagih utang. Gitu kan, datanglah temannya. Nah, ibu kamu mana? Kata ibu. Ya, itu mah bukan bohong dong. Tadi ibu nggak ada. Ibunya di mana? Ada di atas. Nah, itu kan polos. Mau bohong tapi anaknya terlahir jujur gitu ya. Jujur. Jadi semuanya berawal dari kita. Oke, nah itu dia. Kalau misalnya kita membahas orang tua dan anak itu memang menarik sih, Ustaz. Iya. Ini salah satu yang juga akan kita bahas adalah terutama soal anak dan ibu. Soalnya kita tuh harus hati-hati. Kita harus hati-hati sama ibu karena katanya dahsyatnya doa seorang ibu itu luar biasa. Jadi jangan sekali-kali kita menyakiti hatinya. Nah, sedahsyat apa kita akan bahas. Saya tidak sabar, jangan kemana-mana.